Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ginanjar Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang sejarah internet untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas tentang sejarah internet. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sejarah internet, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ginanjar Somatiyudin Saputra dengan NIM 21050974052 dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Nah, langsung saja untuk pembahasan kita kali ini adalah yang pertama ada pengertian internet. Selanjutnya setelah mengetahui pengertian internet, kita membahas tentang sejarah internet di dunia. Yang ketiga ada runutan sejarah internet. Yang keempat ada sejarah internet di Indonesia. Kemudian yang kelima ada penyedia internet di Indonesia dan juga warnet. Kemudian ada manfaat internet serta aplikasi dari internet. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian internet. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sejarah internet, teman-teman di sini harus paham terlebih dahulu apa itu internet. Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat serta tepat. Nah, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang akan dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, sedangkan pengertian internet menurut beberapa ahli dalam bidang IT seperti Ono Wipurbo pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, ataupun VOV. Nah, selanjutnya adalah mengenai sejarah internet di dunia. Pada awalnya, pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US DARPA memutuskan untuk mengadakan sebuah riset penelitian, di mana program riset penelitian tersebut diberikan nama ARPANET. Nah, pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya oleh ARPANET. Pada awalnya itu ditemukan internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan sebuah software dan juga hardware yang berbasis Unix. Nah, Unix ini sendiri merupakan nenek moyang ataupun cikal bakal dari OS Linux yang kita kenal pada saat ini. Nah, selanjutnya tujuan awalnya diciptakan internet ini merupakan proyek militer untuk membuat sebuah sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan juga mengantisipasi kendala informasi yang terpusat pada suatu tempat. Nah, pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu dari beberapa universitas yang ada di Amerika Serikat seperti Stanford University of California Research Institute, yang ketiga ada University of Utah dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik ataupun umum oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara Amerika Serikat, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat dan juga mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemen dari seluruh proyek yang ada. Nah, banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan juga MILNET. Untuk ARPANET sendiri itu fokus dalam bidang militer. ARPANET sendiri fokus pada bidang non-militer seperti university, perusahaan, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk MILNET sendiri berfokus pada bidang keperluan militer. Nah, dari keduanya tersebut bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal sebagai nama DARPA Internet, yang kemudian beriring berjalannya waktu dikenal dengan nama Internet. Nah, itu merupakan sejarahnya.
Kemudian kita akan membahas tentang runutan sejarah internet dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama pada tahun 1969 yang kita jelaskan sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat penelitian yang diberi nama program ARPANET. Kemudian 1980 internet digunakan secara terbatas untuk beberapa kampus di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1982 protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2 tahun berselang, yaitu pada tahun 1984 sistem dengan nama domain mulai digunakan secara umum. Nah, kemudian pada tahun 1986 berdirinya National Science Foundation Network atau NSFNet. Pada tahun 1990 ARPANET dibubarkan, tetapi internet tetap terus berkembang hingga sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1993 setelah 3 tahun ARPANET dibubarkan, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain yang banyak digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, kemudian pada tahun 1994 internet mulai digunakan di Indonesia serta masuk di Indonesia secara perlahan. Itu merupakan runutan sejarah internet. Kemudian kita akan membahas sejarah internet yang sedang masuk di Indonesia. Nah, pada tahun 1986 ada kegiatan yang diprakarsai oleh Amateur Radio Club ARC ITB. Nah, kegiatan tersebut bermodalkan pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudriyapatna dengan komputer merek Apple II yang dimiliki oleh Onowi Purbo. Sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudriyapatna, Cicandra Pramudito, Suryono Adi Smarta bersama Onowi Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Nah, kemudian Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio tersebut, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian berpindah ke arah TCP atau IP. Nah, teknologi paket radio ini yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan dari BPPT, 8, UI, dan 1B yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Nah, setelah itu dari Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net atau Amateur Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Nah, sedangkan pada tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia, yang mana mengaitkan jaringan amatir dari Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward untuk mengaitkan banyaknya server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu merupakan beberapa tokoh masyarakat yang turut andil dalam perkembangan internet di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyedia layanan internet di Indonesia dan juga membahas tentang warnet. Internet Service Provider atau ISP merupakan penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia. Itu adalah IPTECnet yang secara resmi berdiri pada awal tahun 1994. Nah, pada tahun tersebut muncul pula PT Indo Internet atau yang dikenal dengan Indonet yang diakomodoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Nah, Indonet inilah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Nah, waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan juga terbatasnya pengguna internet yang ada di Indonesia. Nah, untuk dapat berhubung ke internet, waktu itu mereka menggunakan sistem dial-up yang dibantu oleh PT Indonet itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai warnet yang pastinya tidak asing bagi teman-teman sendiri. Nah, untuk sejarah dari warnet sendiri, pada
bulan Juli 1994, PT Bonet Utama merupakan ISP swasta kedua setelah Indonet Jakarta membuat sebuah warnet di dekat kantornya. Nah, ya, untuk warnet sendiri ini merupakan kepanjangan dari warung internet yang diperuntukkan untuk turis-turis ataupun pelancong mancanegara yang sedang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Nah, dengan banyaknya pengunjung tersebut, dibukalah sebuah warnet sehingga akan mempermudahkan aktivitas para turis untuk bersandar di internet. Sedangkan pada tahun 1997 sampai 1998 mulailah muncul kios-kios yang menyediakan banyak sekali komputer untuk disewakan guna mengakses internet di daerah-daerah tertentu. Nah, itu merupakan sejarah warnet yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat internet. Setelah mengetahui apa itu internet, sejarah internet, tidak layak kalau apabila kita tidak mengetahui manfaat dari internet itu sendiri. Nah, untuk manfaat internet sendiri banyak sekali dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, untuk pada bidang pendidikan sendiri ini merupakan sebagai sarana untuk mencari informasi media pembelajaran, media kreativitas, dan banyak lagi lainnya. Nah, untuk kedua, yaitu pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi sendiri dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian melakukan komunikasi bisnis antar perusahaan, kemudian ada fasilitas transaksi secara online, dan juga sarana iklan ataupun media promosi. Kemudian pada bidang kesehatan, yaitu digunakan untuk mempermudah konsultasi antara pasien dan juga dokter, kemudian membantu riset para dokter, serta mempermudah penyebaran informasi kesehatan secara online. Kemudian untuk pada bidang militer, karena internet sendiri merupakan yang tumbuh pada bidang militer, pastinya juga memiliki manfaat pada bidang militer. Salah satunya yaitu untuk mempermudah koordinasi, mengatur jarak jauh alat militer, serta pengolahan data dari militer itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi internet. Nah, untuk aplikasi internet ini terdapat beberapa bagian seperti resource sharing. Ini merupakan bisa seperti sharing data ataupun program, dan juga sharing device seperti CD drive, hard disk, dan juga printer. Kemudian untuk selanjutnya ada komunikasi dan informasi. Ini dapat berupa sebuah email atau electronic mail, kemudian ada World Wide Web atau www. Nah, untuk selanjutnya ada file transfer protokol atau FTP. Ini merupakan suatu cara yang mudah dan juga murah serta cepat untuk mentransfer file ataupun arsip data dari server internet ke sebuah komputer. Nah, yang terakhir yaitu merupakan chat dan juga telekonferensi. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah komunikasi dengan teks, yaitu untuk chat dan pertemuan virtual secara real time, yaitu berupa telekonferensi. Seperti yang kita ketahui, di saat ini ada Messenger, ada WhatsApp, Line, dan Telegram, dan serta banyak lagi lainnya. Nah, itu merupakan beberapa aplikasi internet yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian, terima kasih dari saya mengenai penjelasan internet. Jangan lupa saksikan video-video lainnya dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.